di rumah Kak Alsyad Ahmad nih. Itu loh pecinta satwa yang punya banyak banget hewan peliharaan. Nah, yang ini adalah harimau benggala kesayangan Kak Alsyad. Namanya Asian dan Jinora. Eits, tenang teman. Kak Alsyad sudah mendapat izin dari dinas terkait kok. Jadi ini resmi ya. Untuk mendapatkan izin pemeliharaan satwa buas tidaklah mudah teman. Banyak peraturan yang harus dipenuhi. Tapi saking sayangnya Kak Alsyad sama harimaunya, semua peraturan pun sudah Kak Alsyad penuhi. Cakep. Tapi ngapain sih Kak Alsyad? Kok malah ngecek-ngecek drum besi? Asian dan Jinora kemana nih Kak? Kok gak kelihatan sih? Jadi gini Tan, aku mau ngasih enrichment ke Asian sama Jinora nih. Nanti kita lihat kita ngapain. Pak Asep, Palo, sini dong. Nah, ini dia gentongnya. Pegangin ya. Mau masuk, oke? Siap, pegangin. Oke, Otan. Dadah. Wah, seriusan nih Kak? Apa nggak bahaya? Duh, Kak Alsyad yang masuk drum, tapi Kak Otan yang deg-degan ya. Untuk keselamatan Kak Alsyad, drum ini harus benar-benar terkunci dengan rapat teman. Wah, Otan udah mau dibuka nih kandangnya. Pintu Asian Jinora udah mau dibuka. Sekarang aku ngerasain ada harimau di luar karena ada suara yang gerak-gerak. Nih, arrangement ini ngebuat Asian dan Jinora tetap aktif, nggak akan bosan, nggak akan jenuh di kandangnya karena mereka tertarik dengan gerakan. Yuk kita coba nih, aku gerakin. Waduh. Santai aja kali sob. Otan sampai kaget nih. Lihat teman, Asian mulai mendekati drum. Dia masih coba mengenali drum tersebut dengan penciumannya. Rasa penasaran bercampur takut terlihat jelas di raut wajah Asian. Kak Alsyad gimana ya? Ketika bentuk ini gerak, Asian Jinora makin menarik perhatiannya Asian Jinora nih, Otan tuh lihat. Dia makin senang dengan gerakan. Karena harimau itu biasanya menganggap gerakan itu sebagai mangsa dan dia berimajinasi sebagai predatornya yang memangsa mangsa itu. Waduh, kalau Otan yang di dalam sih sudah pasti pingsan nih. Teman, kurang lebih seperti itulah reaksi dari Asian dan Jinora ketika bertemu sesuatu yang baru. Perlahan mereka akan mendekat dan coba mengenali apakah ini makanan atau ancaman. Tenang sob, ini bukan ancaman kok, tapi mainan untuk kalian. Waduh Tan, di dalam panas banget dan ngap sekali. Tempatnya juga sempit tapi nggak apa-apa. Yang penting untuk Asian dan Jinora, enrichmentnya maksimal nih Tan. Seru banget. Selain pandai berburu dan berenang, harimau benggala kan juga ahli memanjat. Betul nggak Kak? Ih, harimau itu jago memanjat loh Tan. Jadi harimau itu termasuk yang pandai memanjat. Jadi sekarang aku mau naruh daging di atas batang pohon ini agar Asian Jinora memanjat untuk mengambil dagingnya. Mau lihat kan? Ayo kita lihat. Sepertinya Jinora sudah mulai mencium keberadaan dagingnya teman. Mantap sob, 2 jempol nih buat kamu. Dengan memanfaatkan cakarnya yang tajam, Jinora dapat dengan mudah memanjat pohon ini teman. Tidak hanya cakarnya saja, tetapi ekornya juga memiliki peran. Ekor harimau berfungsi sebagai penyeimbang, terutama saat harimau melompat dan memanjat. Jadi untuk satwa yang buas, yang dirawat dari kecil sama kita atau di kebun binatang, itu insting memburunya atau membunuhnya tetap ada Tan. Jadi tetap berbahaya karena mereka pada dasarnya satwa liar, predator, jadi tidak aman untuk berinteraksi langsung secara langsung di dalam kandang ini Tan, gitu. Ingat pesan Kak Alsyad ya teman, jangan coba-coba bermain dengan hewan buas tanpa didampingi ahlinya, walau peliharaan sekalipun. Selain piawai berenang, sobat belang ini juga sangat ahli dalam berburu di air loh. Insting mereka menemukan mangsa di air tidak kalah baik ketika mereka berburu di darat. Bahkan
Bahkan si harimau dapat berenang menggunakan kakinya untuk mengejar makanan. Kalau begini sih, Otan jamin kamu gak bakal kelaparan deh. Selalu jaya di darat dan air ya, Sob. Nah, Tan, sekarang aku mau masukin daging ke dalam kelapa ini. Kira-kira buat apa ya, Tan? Tebak, ayo. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus nih. Tuh, lagi-lagi ini untuk si Asian dan Jinora. Memangnya mereka bisa menemukan daging di dalam kelapa itu, Kak? Kan sulit. Nah, Otan, jadi kelapa yang tadi dimasukin daging itu buat endisementnya Asian Jinora. Kelihatan kan mereka instingnya masih bagus, menciumannya, indera penciumannya masih bagus. Asian Jinora masih bisa menemukan daging ayam dalam kelapa, gitu Tan. Dan jangan lupa buat teman-teman Otan untuk subscribe wajib ya, Edutainment Trans 7, oke? Harus di subscribe wajib. Betul nih, Kak. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Balik lagi nih ke insting harimau ketika berburu, teman. Saat berburu, harimau memanfaatkan penglihatan dan penciumannya yang sangat tajam. Ia dapat mengetahui di mana letak makanannya dari jarak yang cukup jauh. Penciuman harimau yang tajam juga berguna untuk berkomunikasi ke sesama. Harimau akan meninggalkan tanda berupa urin dengan bau yang khas di wilayahnya. Pantes Otan cium bau yang agak kurang sedap, Sob. Canda harimau. Teman, sekarang Kak Alsyad mau menunjukkan salah satu adegan yang gak kalah menegangkan nih. Oke Otan, sekarang aku mau ngasih makan Asian dan Jinora di tengah-tengah kandang loh. Di Tiger Cage ini loh, seru banget lihat. Ayo, kameramen mau ikut yuk. Ya udah ya, ini kameramen nih. Nah kalau gitu Mas Rizky aja yang ikut. Wah, ayo. jangan Mas. Nggak apa-apa Mas Rizky, ayo. Bahaya nggak tapi Mas? Loh, ternyata salah satu kru si Otan yang diajak Kak Alsyad untuk masuk ke kandang besi, teman. Mas Rizky harus ikut. Silakan tamu duluan. Makasih, makasih. Oke. Loh. Mas Rizky sendiri ya. Sendiri ya. Sendiri ya. Pakai dikerjain segala lagi sama Kak Alsyad. Iseng banget sih, Kak. Oh iya, kandang besi milik Kak Alsyad ini namanya Tiger Cage. Tiger Cage sengaja ditaruh di tengah kandang harimau, teman. Tujuannya agar kita bisa dapat berinteraksi secara langsung dengan Asian dan Jinora. Tuh, begitu Mas Rizky. Ayo, sekarang Mas Rizky. Yang gampang itu biasanya paha. Paha gampang disempilin. Oke, aku ke atas nggak apa-apa ya? Atas nggak apa-apa. Kasih aja. Tuh, gampang kan? Seru kan? Tremor Mas. Langsung gemeter ya Mas Rizky. Gimana nih Tan? Seru nggak Tan? Ini deg-degan beneran loh Mas aku Mas. Enggak apa-apa, ayo. Semangat, Kak. Jangan mau kalah sama Kak Alsyad dong. Lihat, teman. Gede banget tuh si Asian ketika berdiri. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Serasa mau diterkam langsung ketika berada di dalam Tiger Cage ini. Jinoranya panggil Jinora. Oh, Ayo Mas. Ini salah-salah tangan. Iya. Allahu Akbar. Nah, kalau Jinora datang, akhirnya di roar sama Esan atau di growling. Dalam arti kata dia ngasih Peringatan ya? Peringatan untuk Jinora. Jangan mendekat, aku lagi makan. Gitu. Tapi kok deg-degannya saya ya, bukan dia ya? Iya. Aman kok Mas, di sini nggak usah deg-degan, enjoy aja. Enjoy aja ya. Kecuali gemboknya saya buka baru boleh deg-degan. Ini kunci nggak dilepas nih. Enggak, ada 4 gembok. Copot lagi Mas. Ada 4 gembok aman. Aman ya? Aman nih kita. Duh, baru segini aja aku udah takut sih, Kak. Tenang, tenang. Penderitaan masih panjang. Urusan makan, harimau jantan memang lebih dominan, teman. Itulah mengapa si Jinora tidak berani mendekat. Itu taring apa taring sih? Kok gede banget sih, Sob? Nggak heran deh kalau harimau bisa dengan mudah mengoyak mangsanya. Ih, serem. Lihat nih Tan. Mas Rizky ngasih makan Esha nih Tan. Ternyata Wow. kalau dilihat dari dekat itu
taringnya betul-betul menakutkan ya, Mas? Besar sekali, taring esan itu 3 jari, sebesar 3 jari manusia. Oke. Jari tangan manusia. Tebal. Bayangin ya kalau kegigit tuh. Kegigit, entah udah bawa taringnya besar ditambah tenaga tekanan yang sangat tinggi, itu sangat mematikan. Waduh, cobaan apa lagi nih? Si Asian sekarang malah naik ke atas Tiger Cage. Tidak. Kenapa Otan yang takut ya? Kan Otan gak masuk ke dalam. Teman, tidak selalu harimau benggala itu menakutkan loh. Di Siberia, Rusia, baru-baru ini tengah dihebohkan oleh seekor anak harimau yang bisa bernyanyi. Cakep gak tuh? Berita ini sampai viral di jejaring media sosial karena suara yang dihasilkan harimau sangatlah unik. Coba kalian dengarkan baik-baik ya. Gemes deh Otan dengarnya. Anak harimau ini berusia 8 bulan. Ia baru saja mengalami pubertas. Makanya suaranya sangat unik. Oh iya, si harimau ini mengeluarkan suaranya bukan tanpa alasan loh. Ia melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian induknya. Duh, so sweet banget sih kamu, Sob.